Baiklah, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Avata akan mempresentasikan tugas besar RKPL. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu mahasiswa Petra Panonang Simangunsong, mahasiswa Rifki Alfatah, mahasiswa Muhammad Daifullah Safarullah, dan yang terakhir mahasiswa Evanly Ren Baulang. Yang pertama itu metode elisitasi, yaitu yang pertama wawancara dengan calon pengguna. Yang kedua observasi aplikasi sejenis seperti Secret, Google Fit, dan MyFitnessPal. Yang ketiga yaitu brainstorming internal, yang untuk mengembangkan ide-ide kreatif seperti berdasarkan hasil wawancara kami. Lanjut, Dai. Yang kedua yaitu user class. User class ini yaitu yang pertama penderita penyakit, yang kedua pengguna yang ingin menurunkan berat badan, yang ketiga olahragawan, yang keempat pengguna peningkatan massa otot, orang-orang yang ingin meningkatkan massa otot, yang kelima orang-orang yang menggunakan aplikasi kesehatan lain. Untuk daftar pertanyaan, ini bertujuan untuk kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan calon pengguna mengenai aplikasi kesehatan. Yang pertama, untuk aktivitas fisik penggunanya, yang kedua itu pola makan dan aktivitas fisik sehari-harinya, yang ketiga, apakah user pernah mencoba untuk mengatur pola nutrisi, dan tantangan apa saja yang dihadapi. Untuk pertanyaan yang keempat, ada seberapa sering user melatih fisiknya, dan kendala apa yang terjadi pada saat melakukan aktivitas tersebut. Lalu yang kelima ada mengenai penggunaan aplikasi kesehatan, apakah sudah pernah atau belum. Yang keenam ada tanggapan pengguna jika tertarik untuk menggunakan aplikasi kesehatan yang dapat mengatur pola makan dan olahraga. Yang ketujuh ada fitur yang kurang pada aplikasi yang sudah pernah dipakai oleh pengguna. Yang kedelapan ada motivasi user untuk menjaga kesehatannya. Next. Nah, ini karakteristik partisipan wawancara. Ini adalah ciri-ciri user yang kami wawancara. Yang pertama ada dari usia, yang kedua ada aktif untuk mengelola kesehatan, yang ketiga ada yang tidak mengatur atau kesulitan mengatur pola makan dan ingin mencoba memperbaikinya. Yang keempat ada orang atau user yang ingin mencapai keseimbangan nutrisi dan kesehatan tubuh. Yang kelima adalah orang yang memiliki tujuan spesifik. Yang keenam ada orang yang tertarik dengan teknologi dan ingin memanfaatkan aplikasi kesehatan. Yang ketujuh ada yang kurang memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang dan butuh panduan. Dan yang kedelapan ada pengguna yang pernah mencoba aplikasi kesehatan tetapi merasa fiturnya kurang membantu atau kurang lengkap. Selanjutnya yaitu teknik prioritasi. Untuk teknik prioritas yang kami gunakan, yang pertama ada dengan menggunakan metode 3-level scale seperti pada tabel yang ditampilkan pada slide. Dan selanjutnya untuk teknik prioritas yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan Moscow method, juga sama seperti pada tabel yang ditampilkan di slide. Baiklah, lanjut untuk ke spesifikasi. Yang pertama itu ada spesifikasi untuk Android. Untuk minimumnya itu Android 8.0,
Untuk rekomendasinya itu Android 10.0 atau yang lebih baru. Untuk dependensinya itu ada 3, yaitu Google Play Service, kamera untuk barcode scanner jika tersedia, terus yang ketiga itu GPS untuk mencatat aktivitas kita seperti lari, bersepeda, dan lain-lain. Nah, terus ada juga untuk iOS, kalau untuk minimumnya itu iOS 13 dan rekomendasinya itu iOS 15. Dependensinya itu ada 2, yang pertama itu HealthKit untuk integrasi dengan Apple Health, dan yang kedua itu kamera dan lokasi. Untuk presentasi tugas RKPL dari kelompok kami, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.